khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat bersama lagi di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati Syekh Ustadz Fikri Jubair, lulusan Al-Khairat, LC-nya dari Libanon. Alhamdulillah dia bisa pulang selamat. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat. Orang selalu bilang Pondok Pesantren Asbalul Khairat. Pondok Pesantren Al-Khairat yang ada di Tada, bukan Pondok Pesantren Asbalul Khairat. Asbalul Khairat ini dibuat bagaimana agar sekolah-sekolah sore itu boleh hidup, membantu bisa berjalannya sekolah sore, karena sekolah sore itulah yang pertama-tama dibangun oleh pendiri Al-Khairat. Yang ditinggalkan, yang banyak ditinggalkan oleh guru tua ialah sekolah sore itu. Tetapi sayangnya sekolah sore itu sudah mulai malam, artinya sudah gelap. Maka ini anak-anak singa Al-Khairat ini dibuat bagaimana cara bisa menghidupkan atau menyantuni guru-guru yang ada di sekolah Al-Khairat. Jadi mungkin jangan orang menganggap bahwa Asbalul Khairat ini ada untuk menyaingi Al-Khairat. Tetapi Asbalul Khairat ini diberi nama dari syair guru tua, wa fi araniniha usudun wa asbal. Asbal itulah yang diambil. Usud itu singa-singa. Asbal itu anak dari singa-singa itu. Yang dijaga keberaniannya ialah menjaga ad-din, agama, agar agama itu bisa berjalan. Karena manusia itu harus hidup dua-dua. Dinnya juga harus ada, dunianya juga harus ada, supaya kehidupan itu bisa seimbang. Jadi mohon disebut nanti Pondok Pesantren tetap Al-Khairat. Asbal tidak datang merubah Al-Khairat karena tidak mampu untuk merubahnya. Apa yang dilakukan oleh pendiri hanya kita mau melanjutkan agar kita ikut setapak demi setapak. Kadaman ala kadamin li asmal magharasi. Setapak demi setapak mengikut jejak pendirinya, agar kita ikut di jejak itu sampai kepada tujuan kita ialah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah. Semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada yang tidak disebut mohon dimaafkan. Alhamdulillah, pertama-tama walaupun mungkin kita sudah keluar dari bulan Syawal, ya, sudah mau dekat ke sekarang bulan Zulkaidah, tetapi masih bisa dianggap suasana lebaran, karena waktu lebaran kita tidak bisa bertemu. Maka kesempatan ini juga kami ucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kata Nabi, kullu ibni Adam khata. Kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, setiap anak Adam itu pasti berdosa. Tiada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Oleh itu tadi di tahlil biasa kita tidak sebut astagfirullah. Kenapa Allah lakukan saya seperti ini? Kenapa Allah turunkan wabak seperti ini? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Selalunya kita tidak pernah mau tahu diri kita. Yang kita tahu semuanya dari luar. Sedangkan lidah kita tergigit pun yang salah orang lain. Tidak pernah salah sendiri. Siapa lagi dia bilang yang gigit? Sebab sampai saya gigit lidah. Selalunya
kambing hitam, tidak pernah kambing putih. Betul tidak? Tidak pernah mau salah sendiri. Apa kaitannya engkau gigit lidahmu dengan orang berkata? Yang salah dirimu. Gigit dengan lidah aman-aman saja. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkelahi antara lidah dengan gigi. Berdamai terus mereka, walaupun yang sakit itu lidah. Tapi lidah tidak pernah protes, cabut itu gigi. Itu sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik Islamnya seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Urusan lidah apa? Merasa asin, manis, ada tulang, ada apa, itu tugasnya. Mengunyah tugasnya siapa? Gigi. Kalau lidah masuk di daerahnya gigi, yang salah siapa? Lidah. Tidak ada kaitannya langsung dengan orang lain. Padahal kalau mau lihat tua, lebih tua lidah dari gigi. Apa lebih tua? Lidah dari gigi. Tidak ada yang baru lahir sudah panjang-panjang giginya. Pasti lidah lebih dulu ada baru gigi. Tapi gigi lidah tidak pernah bilang anak kurang ngajar, orang anak-anak gigit orang tua. Gigi akan bilang, tugasku kan kau tahu, tugasku mengunyah, tugasmu merasa. Kalau engkau masuk di daerahku, yang salah kau. Justru itu Al-Quran mengatakan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum kita lihat orang, kita lihat diri. Sebelum kita menyalahkan orang, kita lebih baik banyak menyalahkan diri. Banyak bertaubat kepada Allah. Beristighfarlah kita kepada Allah. Tidak rugi orang yang beristighfar. Sangat-sangat tidak rugi orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari salah satu fadilahnya istighfar itu, ya'ti birrizik, mempermurah rezeki. Rezeki ini kadang-kadang tidak datang kepada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Ataupun mungkin rezeki kita banyak, tetapi kita merasakan tidak punya keberkahan. Kita tidak tahu kemana perginya. Mungkin disebabkan karena dosa kita tidak tahu. Yang tahu adalah kita sendiri. Kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu jangan segan-segan kita sebutlah amalan para aulia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mahal. Ini dibaca selepas salat zuhur 100 kali juga. Apa dia? La ilaha illallah malikul haqqul mubin. 100 kali kita baca. Katanya salah satu fadilahnya adalah memurahkan rezeki. Biasa kalau sebut rezeki ini pasti banyak yang mau amal. Karena tujuannya bukan mau berzikir kepada Allah. Mau banyak rezeki. Baru bakhil semuanya. Kalau ada celengan pasti ada yang masuk. Yang paling kecil paling cari-cari kalau kasih keluar dompet. Kalau ada cuma 100.000 semuanya mau kasih keluar juga. Dia cari yang sudah hancur-hancur itu 100.000 dia taruh. Tapi kalau mau banyak rezeki semua. Jadi kalau mau berzikir sebut saja karena Allah. Ini para ulama bilang salah satu yang mereka katakan itu karena ini mujarrab. Mereka sudah coba dan mereka rasakan. Yang mereka katakan apa yang mereka rasakan. Tetapi kalau kita tahu bagaimana mereka melakukannya hanya semata-mata karena Allah. Karena apa mereka berbuat? Karena Allah. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in, amal manusia itu tergantung niat, dan apa yang dia dapatkan daripada itu amalnya itu adalah disebabkan karena niat. Niat itulah yang membedakan antara amal yang biasa dengan ibadah. Kita banyak keluar rumah mencari rezeki, tapi sia-sia cuma keluar begitu saja, tidak dapat pahala. Tetapi kalau kita keluar dari rumah kita dengan niat bahwa aku keluar rumah mencari rezeki karena Allah,
dalam hati kita berbuat sesuatu karena Allah, maka selama kita di luar dan mencari rezeki, selama itu amal kita adalah ibadah. Walaupun kita duduk di pasar, jual tomat, jual rica, tetapi kita dalam hati keluar ini mencari rezeki yang halal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada kita untuk mencarinya. Allah perintah kita. Jangan kita anggap rezeki itu datang begitu saja. Tetapi kadang-kadang dia datang begitu saja bagi orang-orang yang benar-benar takwanya kepada Allah. Bukan hanya orang yang menggantung di rumahnya atau di tokonya. Ada ayat orang bilang mereka namakan ayat itu dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia gantung. Apa ini? Ini ayat 1000 dinar, pembawa rezeki. Tidak mau datang rezeki, cuma gantung itu. Dia gantung itu, dia buka toko. Kalau dia dapat rezeki dari toko bukan karena ayat itu. Karena ayat itu tidak bisa membawakan rezeki. At-taqwa itu bukan di situ. Dia punya inti daripada ayat 1000 dinar itu, wa may yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Ketika ditanyakan kepada Nabi takwa itu gimana ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Siapa yang tahu itu? Allah dengan kita punya diri. Manusia tidak tahu. Manusia bisa bicara. Bisa berkata-kata. Tetapi dalam berbicara, dalam berkata-kata, kita juga lupa firman Allah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah orang yang hanya pintar bicara tapi tidak tahu berbuat. Kita bilang A, yang kita buat B. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafazkan, ada raqibun atid, ada 2 malaikat kiri dan sekretaris yang paling setia. Ini kiri kanan. Kita tidak gaji dia, ada terus sama kita. Di hari kemudian dia bawa kita punya file tanpa kita suruh. Bahkan kita marah, kenapa kau bawa file itu? Catatan-catatanku. Kalau yang mau bawa catatan yang baik-baik, kenapa yang buruk juga kau bawa? La yughadiru sakiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan meninggalkan yang besar dan yang sekecil-kecil, semua tertulis. Jadi jangan bilang kita mau pisahkan ini kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka kalau begitu kita bohong-bohong saja. Anggap tidak apa-apa ini. Yang penting bohong saja dulu. Yang penting dapat. Sesudah itu urusannya kemudian. Mudah-mudahan sempat, astaghfirullahaladzim. Kalau tidak sempat pas mandi, habis bangun tidur malam, bangun pagi mandi, stroke. Kalau stroke lagi mungkin masih bisa istighfar. Kalau terus innalillah, koma wal-iyazu bil. Oleh itu ulama bilang ista'iddu lirrahim. Mau berjalan, kamu siap-siap memang mau berlayar. Kita ini berlayar semua. Kita semua ini dalam pelayaran. Kita semua ini ada di atas kapal. Setiap kita pasti turun dari kapal itu. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di kapal, walaupun yang bekerja di kapal. Pasti sampai di pelabuhan dia turun. Sampai orang bilang yang kerja di kapal itu orang yang lupa daratan. Tapi satu waktu dia cari darat juga untuk singgah. Karena dia perlu air. Dia akan singgah. Baik dia singgah sebentar, ataupun dia singgah lama, ataupun dia tidak naik-naik lagi. Dan ini kita sebenarnya. Kita disuruh bersiap-siap karena kita dalam pelayaran. Fama ilal iqamati min sabil. Tidak ada alasan kita untuk tinggal menetap. Bagaimana mungkin bagaifa wa antum tarawna aba'akum yamduna jilan ba'da jil. Bagaimana mungkin kau menetap sedangkan engkau melihat generasi demi generasi dari dirimu sendiri sudah pergi satu persatu. Tidak usah lihat orang lain. Lihat diri sendiri saja. Sebut nama sendiri.
kemudian sebutlah bin. Saya sebut Ali, sebut bin, sudah tidak ada itu. Muhammad sudah tidak. Berarti apa? Berarti Ali, giliranmu mau mendarat. Sekarang masih dalam pelayaran, belum sampai giliran. Tidak ada yang tahu. Yang tahu malaikat maut ada di sini. Kita orang punya tanggal kadaluarsa fil jabin di sini. Ada di sini. Jadi jangan, kalau laki-laki itu jangan begini. Itu sombong namanya. Dia menutup rahasia hidupnya. Biasa-biasa aja. Buka sedikit tempat sujud. Tidak ada orang lain yang lihat. Yang tahu pembelinya cuma malaikat maut. Masuk dia bilang, kita ini umpama market, pembelinya malaikatul maut. Dia akan ambil, kalau kita ambil yang belum kadaluarsa. Kalau kita pergi di supermarket, tidak ambil barang yang belum kadaluarsa. Tapi kita orang ini malaikat maut yang dia mau beli yang sudah kadaluarsa hidup di dunia. Mungkin ada juga di sini malaikat maut sudah lihat-lihat, tunggu kau pulang di rumah. Angkat tangan memang. Siap-siap memang. Tiada yang tahu. Maka kita merasa aman, kita hidup merasa aman. Karena kita tidak tahu kita punya waktu. Tetapi kalau kita belajar bahwa kita ini di setiap saat dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. La ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tiada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan dapat hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan seorang pun tahu di bumi mana dia akan mengakhiri hidupnya, tiada tahu. Karena yang ketidaktahuan inilah kadang-kadang membuat kita aman-aman saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita tanda-tanda. Rambut putih ini tanda semua. Al-Qur'an bilang penyempurnaan menyusu itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha. 2 tahun bagi orang yang mau menyempurnakan menyusukan anak. Lebih baik daripada pergi beli susu di pasar, tidak keluar doi itu orang kasih. Bukan untuk orang lain, tapi saya. Ibu-ibu kalau menyusu jangan pegang HP. Sambil menyusu lihat muka anak, baca sesuatu, kata-katakanlah sesuatu yang baik, bisikanlah sesuatu yang baik. Ada sambil menyusu lihat HP gosip. Baru anaknya besar tukang gosip, dia kenapa anakku tukang gosip? Atau sambil menyusu lihat di TV yang paling banyak orang nonton itu gosip lah. Orang cerai kita suka dengar. Tidak pernah kita dengar orang yang baku baik. Para hadirin hadirat sekalian, insya Allah baru kali ini dipakai setelah dibangun. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Lama kita tidak bertemu. Ya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa bertemu. Tetapi yang penting dari semuanya, dulu kita dilarang pergi ke masjid. Sehingga banyak yang marah. Kenapa masjid ditutup? Dan yang marah ini kadang-kadang bukan orang yang pernah pergi masjid pun. Padahal amal itu ada pada niat. Orang yang rajin ibadah tidak pernah meninggalkan satu ibadah. Disebabkan karena sakit dia tidak bisa melakukan ibadah yang dia lakukan. Dia akan tetap dapat pahala itu selagi hatinya ada pada amal itu. Saya ahli masjid. Saya tidak bisa pergi ke masjid karena ada udzur larangan syar'i. Saya tidak bisa pergi ke masjid. Saya sembahyang di rumah. Pahala saya sama dengan sembahyang berjamaah di masjid. Karena saya ahli masjid. Innamal a'malu binniyat. Oleh itu ini yang harus diperbaiki. Takwa itu di sini, bukan di sini. Kalau di sini sering saya kalau di sini Bob Totopoli. Memang coba sama-sama kita. Pasti hafal ini. Memang lidah ya, tak terbatas, tinggi gunung, lain di bibir. Ya, sebenarnya singkat kata daripada perkataan itu apa? Munafik. Panjang-panjang ini gua Totopoli bicara, padahal dalam bahasa agama singkat sekali. Munafik. Ini yang banyak. Tempatnya di mana? Kita tanya sama Allah, ya Allah, orang munafik itu tempatnya di mana di akhir kemudian? Kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Karena kita tidak tahu ini manusia.
hidup sama kita, senyum sama kita, bermain sama kita, hatinya bermusuhan dengan kita, kita tidak tahu. Banyak mulut memuji, hati mengkeji, ada. Mulut puji kita luar biasa setinggi langit, tapi hatinya. Oleh itu Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak lihat di sini, yang dilihat di sini. Tahu bisa cakap kata apapun, tetapi Allah tidak menilai dari kata-katamu. Kata-katamu itu keluar dari hati yang mana. Mungkin kita ketemu dengan orang yang senantiasa marah kita. Justru dia dapat pahala karena marah kita. Karena dia marah kita disebabkan karena dia sayang kita. Ibu marah kita, ya anak-anak ini kalau dimarah, saya kira kalau ibu-ibu marah ini karena benci anak-anak atau tidak? Saya mau tanya ibu-ibu, yang belum ibu-ibu cari bapak dulu. Iya. Kalau mau ada yang dua saya bawa masih bujang. Iya. Coba ibu-ibu kalau marah anak itu karena benci atau sayang? Apa buktinya? Tidak bisa bukti. Tidak bisa bukti. Saya bisa bukti. Kalau orang tua pasti bisa buktikan. Saya ini belajar mengaji, saya selalu sebut ini. Sekarang baru kita tahu nilainya. Setelah sesuatu itu hilang, baru kita tahu itu nilai. Oleh itu selagi sesuatu itu belum hilang, hargailah. Saya tidak pernah tahu belajar mengaji dari saya punya abah. Pertama yang ajar ngaji saya dia. Tetapi tiada huruf yang saya bisa lihat. Mata ini penuh air mata, tidak boleh salah. Kalau mau tahu, nanti coba ajar anak sendiri. Baru tahu bagaimana nilainya guru. Jangan semua kita kasih guru ajar. Biar kita juga dapat pahala. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat seperti manaqib tadi yang dibaca itu. Guru tua belajar daripada ayahnya. Tidak bisa. Waktu itu kan masih kecil. Waduh, dimarah terus. Akhirnya pindah belajar mengaji di Masjid Al-Khairat sebelah rumah. Belajarnya bagaimana? Di Masjid Al-Khairat itu antara maghrib dengan isya semua baca sedikit-sedikit, satu malam satu juz. Saya duduk di situ. Sampai giliran saya tidak tahu baca. Mereka baca, saya ikut. Ini aman. Biar tak salah, tidak dimarah. Kalau di rumah, tidak aman. Sampai alif, dia bilang alif macam batang kelapa kau tidak lihat. Dalam hati ini bilang bagaimana saya mau lihat alif dalam batang kelapa sedangkan mata ini penuh dengan air. Apa yang bisa dilihat? Ternyata setelah saya punya anak, saya ajar saya punya anak sendiri. Di situ saya tahu tidak bisa salah, cepat naik dah. Pertanyaannya, kenapa kalau ajar anak sendiri cepat naik darah? Kalau anaknya orang biar 100 orang tidak naik darah kita. Apa sebabnya ibu-ibu? Coba. Ya, ada yang bisa jawab. Karena tidak pernah tahu ajar. Padahal Nabi bilang, alimu auladakum. Jangan suruh guru semua dapat pahala. Kita ajar anak kamu as-salatu li sab'in. Waktu umur 7 tahun ajar mereka. Kita harus ada andil mengajar supaya kita dapat pahala amal jariah daripada ilmu. Tidak perlu banyak. Biar cuma bismillahirrahmanirrahim kita ajar waktu mau tidur, waktu kita menyusui mau kasih tidur mereka, sambil kasih tidur mereka baca itulah bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dia tahu itu, kita sudah dapat amal jariah. Pasti dia amalkan kalau dia salat, kita dapat pahala. Ternyata kecintaan yang berlebihan bisa menimbulkan kemarahan. Karena mau cepat anak kita pintar sehingga bertukar jadi mah. Oleh itu Kiai Imam Zubair dia bilang, kalau mau ajar jadi guru, jangan cuma mau jadikan murid itu jadi pintar, karena kalau kau mau itu kau pasti marah-marah. Tetapi mau jadi guru, niatkan ikhlas, ingin ya Allah semoga apa yang aku sampaikan ini kelak bermanfaat. Minta pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Minta pada Allah. Kita juga seperti itu. Tapi saya mau beritahu itu bahwa kecintaan kita cinta walaupun kita marah, kita punya anak mungkin kita pukul, tapi itu disebabkan karena rasa sayang. Ini kesayangan Allah belum pernah cabut. Orang tua sudah tua-tua anaknya, kalau dia masih hidup dia tanya di mana anakku. Tapi anak belum tentu tanya di mana orang tuaku. Kalau api memenuhi rumah, kita tinggal di mana? Pasti di luar rumah.
Apa yang di baju, apa yang di badan saja, yang di dalam rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita mau jadi tuan itu tuan tanah. Ada tuan uang? Ya ada. Yang ada tuan tanah saja. Oleh itu jangan mudah-mudah jual tanah. Jaga tanah baik-baik. Walaupun kita kembali hanya sedikit tanah yang kita perlukan, tetapi kalau Anda mau jadi tuan, Anda jaga tanah Anda. Jaga negaraan. Apalagi yang namanya guru tua pernah dalam bentuk syair, ketika dia bilang mana yang lebih baik, ditanya mana yang lebih baik antara iblis. Kalau iblis pasti sudah tidak baik toh. Iblis namanya pasti tidak baik. Mana baik iblis dengan PKI? Ayo, berani jawab? Takut jawab ya? Saya mau tanya sama siapa, Ustadz Fikri, mana yang lebih baik Ustadz? PKI dengan iblis. Guru tua bilang masih baik iblis. Karena apa? Iblis masih percaya Tuhan. PKI tidak percaya Tuhan. Komunis tidak percaya Tuhan. Walaupun dia begitu, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Dia masih mengaku Tuhannya. Walaupun dia sombong saja, tetapi dia percaya Tuhan, cuma sombong. Sombong ini lebih dahsyat sebenarnya. Tetapi tidak mempercaya Tuhan lebih sombong lagi. Bahkan Fir'aun itu lebih sombong lagi. Karena dia mengaku dirinya Tuhan. Di Indonesia ini lengkap, semua ada. Yang mengaku Tuhan pun juga ada. Yang mengaku punya alam semesta ini pun ada. Jadi marilah kita ikut jalan yang baik. Jalan yang dibawa oleh para rusul wal anbiya dan para ulama. Para hadirin hadirat sekalian, saya yakin yang duduk pun capek, apalagi yang berdiri. Ini lutut bukan macam lutut dulu lagi. Ini lutut sekarang sudah dia banyak goyang. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi yang kita minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keafiatan ruhan wa jasadan. Diberikan keafiatan jiwa kita afiat, jasad kita afiat, pemikiran kita afiat, pemikiran kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjauh daripada segala hal. Ya mugallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kekalkan kami dalam agamamu, kekalkan kami dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل زول بالمصطفى الرسول نحظى بكل زول بالمصطفى الرسول نحظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا نائم مهابة النسائم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.